Pinjaman online bisa cek melalui BPJS untuk mengetahui kantor kita dan nomor kartu keluarga kita ya. Itu terus digunakan untuk menakuti nasabahnya. Saya coba kupas di video ini, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, khususnya yang selalu setia menunggu video terbaru dari Wani Tangi ya. Saya selalu berharap buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan selalu urusannya dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya bahas lebih jauh video ini, saya kembali mengingatkan buat teman-teman yang sedang nonton video ini, silakan kalian fokus dulu terlebih dahulu. Silakan kalian lupakan sejenak masalah pinjol kalian agar kalian bisa memahami apa yang saya bahas di video ini, khususnya inti dan makna dari video ini. Dan buat teman-teman nih yang nggak sengaja mungkin tiba-tiba klik video ini padahal kalian tidak memiliki tunggakan atau belum pernah mencoba yang namanya pinjaman online, saya sangat berharap kalian jauhi yang namanya pinjaman online. Sebanyak apapun iklan di HP kalian, sebanyak apapun iklan yang muncul, dan iklan itu sangat menggiurkan, 5 menit cair atau bahkan 3 detik cair, itu jangan pernah tergiur. Pokoknya jangan pernah mencoba yang namanya pinjaman online. Karena pada dasarnya di luar sana jutaan orang, masih banyak orang yang pusing gara-gara terkena masalah pinjol. Jadi yang belum mencoba pokoknya jangan deh, jangan. Lanjut ke pembahasannya terkait adanya DC pinjaman online yang bisa cek BPJS untuk mengetahui kantor kita bekerja dan nomor kartu keluarga besar kita. Apakah itu benar? Saya mendapatkan informasi ini dari salah satu anggota grup saya yang diancam oleh DC pinjol. Saya ulangi, yang diancam oleh DC pinjol. Bahasanya begitu sih, bahasanya bisa cek BPJS untuk mengetahui kartu keluarga dan lain-lain lah yang kayak tadi saya sebutkan. Tapi di sini yang perlu saya bahas dan perlu saya luruskan, apakah benar demikian? Ya simpel aja sih jawabannya. Pertanyaan saya coba deh, kalian yang ngajuin di aplikasi pinjaman online, apakah pernah diminta BPJS-nya? Apakah kalian kasih? Gitu dulu, coba tulis di komentar, ada nggak pinjaman online yang minta seperti itu? Karena pinjaman online zaman sekarang sama zaman saya dulu minjol di tahun 2019-an, itu beda jauh. Mungkin sudah ada perbedaan-perbedaannya, termasuk adanya BPJS, mungkin seperti itu. Kalau dulu saya sih enggak ya. Nah, jika emang ada deh, jika emang ada, itu kan tujuannya sebenarnya lebih ke untuk melihat sebenarnya seberapa banyak data-data yang kita miliki gitu loh. Tujuan dari itu jelas ya, tujuannya hanya untuk melihat data-data kita aja, bukan untuk nantinya digunakan senjata ketika kita telat bayar. Nggak ada hubungannya dengan itu gitu ya. Ya kalau emang umpama bisa gitu ya, kita berpikir lagi-lagi, kita perlu berpikir paling buruknya, walaupun kemungkinan itu sangat kecil. Kalau emang bisa sesuai yang DC katakan tadi, untuk cek nomor kantor atau alamat kantor dan nomor kartu keluarga. Sekarang terkait nomor kantor maupun alamat kantor, itu kan agak lucu sebenarnya, tanpa harus melalui BPJS. Kan dari awal kita sudah jelas mengisi data-data pekerjaan, termasuk alamat tempat kerja. Nggak perlu juga kan harusnya lewat BPJS segala macam, yang katanya lewat BPJS bisa mengetahui nama dan tempat kantor Anda, kan gitu bahasanya. Nah kalau di logika kan nggak perlu seperti itu aja, udah jelas-jelas kita isi kok. Jadi kembali lagi ya, tujuan mereka lagi-lagi hanya mencoba membuat kita panik gitu ya. Kita skip masalah kantor, masalah nomor keluarga, nomor kartu keluarga maksudnya. Masalah nomor kartu keluarga, ada beberapa aplikasi walaupun jarang yang emang meminta untuk memasukkan kartu keluarga. Nah kalau emang aplikasi itu meminta kita memasukkan atau menyertakan kartu keluarga, itu kan juga sudah terlihat dari awal sebenarnya. Nah bagaimana dengan aplikasi yang tidak meminta kartu keluarga gitu? Jika itu memang terjadi, kita berpikir buruknya ya, jika emang terjadi, maka dari itulah saya yang sering bilang bahwasanya ketika kalian terkena pinjaman online, tidak mampu membayar pinjaman online atau pinjol, sangat-sangat diperlukan yang namanya keterbukaan atau kejujuran.
tidak boleh dipendam sendiri. Minimal dengan pasangan, setelah itu ke keluarga. Itu penting. Jika emang terjadi hal yang seperti ini, kita berpikir buruknya ini terjadi ya, keluarga kita mengetahui, itu setidaknya keluarga kita nggak kaget. Terus apakah ada efeknya buat keluarga kita, Mas, terkait pinjaman online yang kita tunggak? Apakah ada efeknya? Efek seperti apa dulu yang dimaksud? Kalau efek yang hanya sekedar mungkin ikut ditagih, kemungkinan itu benar-benar terjadi, ya. Hanya mungkin sekedar ditagih ya, bukan untuk hal lain. Contoh, waktu itu saya pernah ingat ada yang bertanya, ketika saya terkena pinjaman online dan tidak bisa bayar, apakah itu berefek ke orang tua saya? Apakah orang tua saya ketika sedang ada pinjaman di bank konvensional itu berpengaruh? Saya jawab tidak ada, apalagi kalau kartu keluarganya sudah beda. Walaupun silsilah keluarganya itu jelas ibu dan anak, itu tidak ada ngaruhnya. Jadi yang jelas efek ke keluarga kita itu paling jauh ya, paling banter itu hanya di teror aja, hanya ditelepon untuk mengingatkan atau menyampaikan pesan ke kita. Itu aja yang paling jauh, nggak ada efek yang lain. Jadi pokoknya tetap tenang aja, nggak usah terlalu berpikir yang enggak. Saya sudah sering bilang di video saya sebelumnya, kalian tetap ikuti saja prosesnya, ikuti alurnya. Kalau kalian merasa sudah lelah, gali lubang tutup lubang, sudah capek terus membayar pinjaman online namun nggak ada habisnya, kalau kalian merasa sudah tidak mampu lagi membayar pinjaman online, jangan dipaksakan. Kalian ikuti alurnya, pahami resikonya, pahami cara mensupport mental kalian ya. Itu cukup, pelan-pelan kalian pasti bangkit kok. Saya yakin itu, hanya waktu yang berbicara. Tapi yang tahu kapan waktunya kalian bisa bangkit atau lama cepatnya kalian bisa bangkit, itu ya diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Saya atau konten kreator yang lain di YouTube maupun di manapun tempatnya lah, itu tugasnya hanya berusaha semaksimal mungkin untuk terus mensupport mental Anda melalui video-video yang kami buat. Dan itu hanya berupa dorongan lah, motivasi. Tapi yang menentukan itu ya kalian masing-masing, yang menentukan diri sendiri. Maka dari itu saya juga sering bilang bahwasanya ketika kalian mencoba mencari informasi, menggali informasi khususnya yang melalui video, itu kalian benar-benar harus fokus nonton videonya. Jangan pikirannya lagi kemana-mana, kalian nonton video, itu yang ada nggak ada masuk-masuknya nanti di pikiran gitu loh. Pokoknya kalian jelas tidak sendiri. Di luar sana jutaan orang yang terkena pinjol. Di grup WhatsApp wanitanya aja ratusan orang kok yang terkena pinjol. Oh iya lupa, buat teman-teman nih yang mungkin belum tergabung di grup WhatsApp Wanitangi, jika ingin bergabung di grup WhatsApp yang isinya semua orang-orang yang terkena pinjol dari yang sudah lama sampai yang masih baru-baru, di situ isinya sesama anggota saling menguatkan satu sama lain, saling berbagi informasi terkait dunia perpinjolan. Jadi buat yang mau gabung grup, silakan bisa langsung chat ke saya ya. Nomor saya ada di deskripsi video ini maupun di komentar teratas, tinggal kalian cek saja. Dan ini sudah terlalu panjang juga nih saya bahas video ini nih, nanti kalau yang ada kalian malah bosen. Pokoknya buat kalian nih yang menurut kalian video saya ini ada manfaatnya, silahkan kalian like video ini dan share ke media sosial kalian. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana yang belum mengerti terkait gagal bayar pinjaman online khususnya. Dan juga buat kalian yang menurut kalian video ini tidak ada manfaatnya, silahkan kalian tulis di komentar apa yang membuat kalian menilai video ini tidak ada manfaatnya. Oke, saya akhiri saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.